Zaman saya dulu kalau orang tua saya kecewa, dia langsung marah. Mungkin diam, mungkin bicara gitu ya. Buat tidak jarang juga kadang memukul ya. But setelah besar kalau kita sadari justru cara didik orang tua yang seperti ini membuat saya semakin berani untuk menghadapi orang lain ya. Karena saya sudah terbiasa diberikan, kau bilanglah, manner gitu ya, atau kebiasaan orang tua yang mungkin galak atau tegas di rumah ya. Tapi saya sedikit belajar nih dengan Gen Z atau Gen Alpha sekarang. Kalau dia dikerasin itu cenderung dia mudah terluka. Namun kalau dia dimanja juga, itu juga nggak baik, karena dia juga akan menjadi lemah karena dia tidak terbiasa menghadapi perasaan kecewa dari orang tua. Nah, kalau sebagai orang tua kita kecewa pada anak, apakah kita sebaiknya berpura-pura tidak kecewa atau kita langsung marah? Seperti ada dua kutub. Ya, saya mencoba begitu menemukan pola terbaik. Mungkin belum terbaik ya. Pola yang saya lakukan lah ya. Jadi ketika saya kecewa, saya akan redakan dulu emosi saya. Ya, tapi saya tidak juga mau berpura-pura tidak kecewa. Hanya perlu menunjukkan bahwa saya kecewa. Dan sehingga membuat dia jujur atau membuat dia berani untuk mengakui bahwa saya memang kecewa. Dalam kondisi yang biasa, dalam kondisi yang sudah tenang. Jadi saat saya kecewa, saya tenangkan diri. Misalnya saya kecewa anak saya tidak menyapu di jam yang pas, sehingga rumah itu berantakan gitu misalnya. Saya hanya perlu bilang, wajar nggak sih Bapak kecewa? Boleh kan Bapak kecewa? Itu. Jadi nadanya tetap datar, tapi perasaan itu tervalidasi. Sehingga anak itu belajar untuk berani menghadapi perasaan kecewa orang tua. Jadi ketika orang tua itu kecewa dan itu karena dia berani menghadapi itu. Sehingga apa keuntungannya? Pertama ya, dia akan tidak takut berbuat, bahwa saya bisa jadi kalau saya berbuat sesuatu bisa jadi orang tua saya kecewa. Dia tidak takut. Yang kedua, tentu dia akan introspeksi itu, belajar. Bagaimana kemudian saya berani untuk mengecewakan? Bagaimana cara saya bersikap ketika orang tua saya kecewa? Dan yang terpenting yang ketiga adalah dia tidak takut menghadapi perasaan takutnya sendiri. Dia tidak takut menghadapi perasaan takutnya sendiri ketika dia mengecewakan orang lain. Artinya tentu bukan berarti saya akan terus mengecewakan, bukan ya. Tapi dengan saya berani menghadapi perasaan saya, dengan saya berani mengakui bahwa saya memang salah dan itu cenderung bisa mengecewakan orang, tentu dia juga akan berani untuk memperbaikinya.